Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggi Hamal Suseno dengan NIM 2255050 100111082 dari Fakultas Peternakan, Prodi Peternakan, Universitas Brawijaya. Baiklah, di sini saya bersama teman saya Dodi Kristiawan sebagai audiens. Di sini saya memenuhi tugas perbaikan nilai kuis pertemuan ke-10, yaitu kebudayaan dalam Islam. Baiklah, terdapat beberapa topik yang akan saya bahas, beberapa poin yang akan saya bahas. Di antaranya yang pertama, alasan seseorang berpacaran. Yang kedua, tanggapan saya terhadap seorang yang berpacaran. Lalu eh, tanya jawab. Eh, Baiklah, sekarang kita terhad, kita masuk pada poin pertama, yaitu alasan orang berpacaran. Di sini saya memaparkan 4 alasan yang menurut saya seseorang tersebut berpacaran. Yang pertama, memasuki fase pubertas. Fase pubertas ini di mungkin di setiap orang berbeda-beda, tetapi menurut saya fase perkembangan manusia untuk tertarik kepada lawan jenis itu berada pada kisaran usia 13 tahun, di mana pada waktu itu eh, seseorang pada umur 13 tahun berada pada sekolah menengah atau SMP. Disitulah mulai timbul ketertarikan terhadap lawan jenis, di mana pada masa SD, mungkin sebelumnya TK, masih seseorang tersebut masih fokus untuk eh, bermain-main dan tidak sampai tertarik kepada lawan jenis. Yang kedua yaitu eh, ingin menjalin suatu hubungan serius, seperti cukup umur dan lain-lain. Poin kedua ini menurut saya seseorang akan berpacaran ketika ingin memilih seseorang untuk sebagai pendamping hidupnya, dengan tujuan lebih mengenal pasangan dan menyeleksi seseorang untuk menjadi pendamping. Jadi seseorang yang berpacaran menurut saya itu eh, sudah yang pada poin kedua ini sudah memasuki fase serius, di mana eh, cukup umur untuk menikah dan cukup finansial pula untuk menikah pula. Lalu poin ketiga, ingin mempunyai teman curhat. Pada usia remaja sekitar SMP sampai seterusnya, seorang remaja banyak seorang remaja itu mengalami yang namanya kesepian. Disitulah mereka ingin mempunyai teman cerita untuk selalu mendengarkan cerita keluhan-keluhan mereka. Lalu dan kurang dekat dengan keluarga mungkin. Alasan orang berpacaran yaitu kurang dekat dengan keluarga, diartikan eh, mereka ti- eh, tidak mendapat respon yang baik ketika menceritakan keluhan dan keresahan mereka. Sehingga mereka takut untuk bercerita dan kurang terbuka
dengan ortu yang bisa dijadikan tempat cerita pula. Mungkin eh, eh, apa ya? Mungkin sikap ortu ketika anak mengalami permasalahan atau keresahan eh, tidak dapat menjadi solusi bagi mereka. Seperti reaksinya yang marah ketika anaknya berbuat eh, kesalahan atau nilainya jelek atau keresahan yang ia alami, sehingga seorang anak itu takut untuk bercerita dan lebih memilih untuk berpacaran, sehingga pacar tersebut dapat dijadikan untuk tempat cerita dan sebagainya. Lalu mengikuti tren-tren zaman sekarang. Nah, tren zaman sekarang ini dikatakan tidak pacaran berarti katrok atau ndeso. Eh, Tren zaman sekarang untuk pacaran ini berpotensi untuk menimbulkan efek-efek atau dampak-dampak negatif seperti seks bebas atau hamil di luar nikah yang menyebabkan sehingga anak terlantar, lalu penyebaran HIV atau AIDS, yang ketiga lalu menjatuhkan harga diri keluarga, lalu seorang remaja yang hamil tanpa diketahui jelas ayahnya, lalu juga dampak negatif yaitu terjerumus terhadap hal-hal negatif di mana seperti narkoba dan lain-lain. Lalu eh, pacaran ini juga mengikuti tren zaman sekarang ini juga dapat menimbulkan patah hati. Lalu kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu tanggapan saya terhadap orang yang berpacaran. Yang pertama, sebaiknya tidak menuruti hawa nafsu. Hal ini diartikan ketika seorang remaja itu me- mulai menyukai lawan jenis, eh, seharusnya dia tidak menuruti hawa nafsunya itu. Se- Solusinya itu cukup mendambakan dalam diam dan terus berdoa agar dihindarkan dari kemaksiatan. Lalu juga saya akan melampirkan beberapa hadis tentang pacaran. Seperti yang telah disebutkan, ada beberapa hadis yang perlu diketahui umat muslim agar lebih memahami boleh atau tidaknya berpacaran. Adapun beberapa hadisnya, yang pertama terdapat hadis riwayat Muslim, eh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini berbunyi tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seseorang perempuan tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhramnya. Hadis tersebut menjelaskan tentang batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Hadis itu juga mengingatkan umat Islam untuk tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, baik dalam suatu kegiatan eh, ataupun tempat terisolasi. Lalu yang kedua terdapat hadis riwayat dari Tirmizi dan Ahmad. Berikut adalah bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad. Berikut ini berbunyi, tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, kecuali setan akan menjadi yang ketiga. Dalam hadis tersebut, setan disebut sebagai yang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa setan selalu berusaha untuk merusak hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesama manusia. Oleh karena itu juga umat muslim harus selalu waspada terhadap berbagai godaan setan
dan sebisa mungkin menghindari situasi yang dapat menjerumuskannya, termasuk ketika berduaan dengan lawan jenis. Lalu terdapat juga hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu atau zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis itu pula memberikan pemahaman bahwa bentuk-bentuk zina yang dapat terjadi pada setiap orang. Dalam Islam, perbuatan zina dianggap sebagai dosa besar. Karenanya seorang harus senantiasa juga menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Lalu eh, hukum pacaran dalam agama Islam tersebut dilarang. Dan seperti yang dijelaskan, kaum muslimin dilarang menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah memberikan peringatan bahwa hubungan semacam itu berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam zina. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang lelaki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Agar tidak terjadi zina antara dua orang muslim yang saling mencintai, jalan yang harus ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis berikut, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa, karena puasa sendiri dapat membentengi dirinya dari perbuatan dosa. Eh, dan juga mengutip buku dari Selamat Tinggal Pacaran, Selamat Datang di Pelaminan 2016, Islam adalah sebagai agama yang sempurna, telah mengatur hubungan antara lawan jenis. Hubungan tersebut diatur dalam ikatan suci bernama pernikahan. Perlu perlu digarisbawahi juga bahwa hubungan pernikahan yang benar itu tidak diawali dengan pacaran, namun mengenal karakter calon pasangan melalui cara-cara yang tidak melanggar syariat. Dengan menjalani pernikahan yang sesuai hukum dan syariat Islam, maka rumah tangga akan menjadi berkah dan dinaungi dalam lindungan Allah. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan ta'aruf dengan pacaran. Sejatinya ada sebuah proses pendekatan antara laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan untuk menikah yang dibolehkan dalam Islam. Proses ini dikenal dengan istilah ta'aruf. Mengutip buku dari Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama oleh Genta Tiara, ta'aruf itu berasal dari kata ta'arofa, ya ta'arufu, yang berarti saling memperkenalkan diri. Jadi, ta'aruf ini bisa didefinisikan sebagai proses yang dilakukan seorang untuk bisa mengenal satu sama lain secara alami. Perkenalan dalam ta'aruf meliputi pengenalan terhadap kepribadian, fisik atau keturunan, harta, serta agama. Empat hal tersebut eh, sesuai dengan yang tercatat dalam hadis di bawah ini. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu
hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka dahulukan yang kuat mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung. Dalam upaya ta'aruf tersebut dengan calon pasangan, pihak pria dan wanita itu dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga kelak, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jadi ta'aruf itu bukan bermesraan berdua layaknya pacaran, melainkan melakukan pembicaraan yang bersifat realistis untuk mempersiapkan pernikahan. Prosesnya pun tidak dilakukan berdua, tetapi melalui perantara. Berdasarkan buku panduan lengkap pernikahan Islami oleh Abduh Al-Barok, Al-Barok, ta'aruf itu lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada pacaran. Pertanyaan yang diajukan dalam proses ta'aruf harus dijawab secara jujur, meski itu harus mengungkapkan kekurangan masing-masing. Dengan begitu, tidak ada kekecewaan yang akan dirasakan ketika sudah menikah kelak. Hal ini berbeda dengan orang berpacaran yang biasanya menutup-nutupi kekurangan masing-masing. Selain itu, proses ta'aruf juga dilakukan dalam waktu singkat. Setelah bertaaruf, pasangan muslim akan segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari zina. Berbeda dengan pacaran yang cenderung menunda-nunda pernikahan, sehingga risiko zinanya lebih besar. Eh, itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada feedback? Tidak ada, terima kasih, cukup. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.